Halo guys, jangan lupa subscribe channel seputar selebritis HD ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Lindra, seorang bupati Tuban yang dikenal tegas, sederhana, dan berwibawa, menjalani hidup yang tampak sempurna di mata publik. Namun di balik seragam dinas dan tanggung jawab besar sebagai pemimpin daerah, hatinya menyimpan satu nama yang selalu ia jaga dengan setia, Lindri, atau Niken Salindri, seorang sinden muda asal Kediri yang multitalenta, lembut, cerdas, dan penuh cahaya. Perbedaan usia, status, dan sorotan publik membuat hubungan mereka tak mudah. Banyak yang meragukan, tak sedikit yang mencibir. Namun bagi Lindra, cinta bukan tentang seberapa cepat memiliki, melainkan seberapa kuat bertahan. Dan bagi Lindri, cinta bukan tentang janji manis, melainkan tentang keyakinan yang tenang. Kisah ini menelusuri perjalanan cinta mereka yang diuji oleh waktu, jarak, tanggung jawab, dan opini publik, namun justru tumbuh menjadi cinta yang matang, sabar, dan penuh kesetiaan. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Pagi itu, alun-alun Tuban tampak lebih ramai dari biasanya. Umbul-umbul warna-warni berkibar tertiup angin laut, sementara panggung besar berdiri megah di tengah lapangan. Acara budaya tahunan yang digagas pemerintah daerah kembali digelar, dan seluruh mata tertuju pada satu nama yang akan membuka acara tersebut, Bupati Lindra. Lindra berdiri di balik panggung dengan wajah tenang, namun pikirannya penuh. Sebagai bupati, ia terbiasa berbicara di depan ribuan orang, mengambil keputusan besar, dan menanggung ekspektasi masyarakat. Namun pagi itu terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menunggu tanpa ia ketahui. Saat acara dimulai, suara gamelan perlahan mengalun, menyatu dengan udara pagi yang hangat. Dari sisi panggung, muncul seorang sinden muda dengan kebaya sederhana namun anggun. Suaranya lembut, jernih, dan penuh penghayatan, membuat alun-alun yang riuh perlahan terdiam. Lindra yang semula menatap susunan acara di tangannya, perlahan mengangkat wajah. Pandangannya tertahan pada sosok perempuan itu. Ada ketenangan aneh yang menjalar di dadanya, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak lama. Bukan sekadar kagum, melainkan perasaan yang sulit ia jelaskan dengan logika. Perempuan itu adalah Lindri, atau yang lebih dikenal sebagai Niken Salindri, sinden muda asal Kediri yang namanya mulai dikenal luas karena bakatnya yang tak biasa. Ia tak hanya pandai melantunkan tembang Jawa, tetapi juga mampu memadukan seni tradisi dengan sentuhan modern tanpa kehilangan ruhnya. Di atas panggung, Lindri menutup tembangnya dengan senyum tipis. Matanya sempat menyapu penonton, lalu berhenti sejenak ke arah panggung kehormatan. Tatapan mereka bertemu singkat, namun cukup untuk meninggalkan kesan yang dalam bagi keduanya. Usai acara, Lindra menyampaikan sambutan dengan profesional. Kata-katanya tersusun rapi, suaranya mantap, namun di sela kalimatnya, pikirannya beberapa kali melayang pada suara yang baru saja ia dengar. Ada getar yang belum juga reda. Di balik panggung, Lindri duduk sambil merapikan kebayanya. Ia mengira hari itu akan sama seperti panggung-panggung lain yang pernah ia jalani. Namun entah mengapa, tatapan singkat dari sosok bupati itu membuat dadanya berdebar lebih lama dari biasanya.
Seorang panitia mendekat dan menyampaikan bahwa Bupati ingin bertemu dengannya sebentar. Lindri mengangguk, mencoba menenangkan diri. Ia tak tahu apa yang diharapkan, namun ada rasa canggung yang tak bisa ia sembunyikan. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Lindra menyampaikan apresiasinya atas penampilan Lindri dengan nada sopan dan penuh hormat. Tidak ada kalimat berlebihan, tidak ada sikap yang melampaui batas. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat Lindri merasa nyaman. Bagi Lindra, pertemuan itu bukan awal dari ketertarikan sesaat, melainkan benih yang tumbuh perlahan tanpa ia sadari. Dan bagi Lindri, sosok Lindra bukan sekadar pejabat tinggi, melainkan pria dewasa yang tutur katanya menenangkan. Saat mereka berpisah, tak ada janji, tak ada harapan yang diucapkan. Namun langkah mereka terasa lebih berat dari biasanya, seolah masing-masing membawa pulang perasaan baru yang belum diberi nama. Tanpa mereka sadari, hari itu menjadi titik awal sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang kelak akan menguji kesabaran, kesetiaan, dan keyakinan, bukan soal usia, tapi tentang seberapa kuat cinta mampu bertahan. Hari-hari setelah acara budaya itu berjalan seperti biasa bagi Lindra. Agenda sebagai Bupati Tuban kembali menumpuk, mulai dari rapat pembangunan desa, kunjungan lapangan, hingga menerima aspirasi warga. Namun di sela kesibukan itu, ada satu hal yang diam-diam mengisi ruang pikirannya, suara tembang yang lembut dan senyum tipis seorang sinden muda asal Kediri. Lindra bukan tipe pria yang mudah terbawa perasaan. Usianya, pengalamannya, dan tanggung jawabnya telah menempa dirinya untuk selalu berpikir rasional. Namun kali ini berbeda. Ia tak mencoba mengusir perasaan itu, juga tak buru-buru menafsirkannya. Ia membiarkannya mengalir, perlahan, dengan kehati-hatian yang dewasa. Di Kediri, Lindri menjalani kehidupannya sebagai seniman muda dengan jadwal yang padat. Latihan vokal, undangan pentas, hingga proses kreatif yang tak pernah ia anggap ringan. Namun entah mengapa, setiap kali ia melantunkan tembang liris sendirian, pikirannya kembali pada satu momen singkat di Tuban, tatapan seorang pria yang membuatnya merasa dihargai, bukan dinilai. Sore itu, Lindri menerima pesan singkat dari nomor yang tak ia kenal. Kalimatnya sederhana, sopan, dan tidak berlebihan. Lindra memperkenalkan diri dengan jelas, menyampaikan terima kasih sekali lagi atas penampilan Lindri, sekaligus menanyakan kabarnya dengan bahasa yang penuh etika. Lindri membaca pesan itu berulang kali sebelum membalas. Ada rasa gugup, namun lebih besar rasa hormat. Ia menjawab dengan kata-kata yang dijaga betul, tetap pada batas yang pantas. Percakapan singkat itu berakhir tanpa janji, tapi meninggalkan senyum kecil di wajahnya. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan itu datang tidak sering, namun konsisten. Tidak ada rayuan, tidak ada kata manis yang dibuat-buat. Lindra selalu bertanya tentang kegiatan Lindri, tentang seni yang ia jalani, dan tentang mimpinya sebagai seniman yang ingin tetap membumi. Bagi Lindri, perhatian itu terasa berbeda. Bukan perhatian yang menuntut, melainkan yang memberi ruang. Ia merasa didengar, bukan dikejar. Perasaan yang jarang ia temui, terutama di dunia hiburan yang seringkali penuh kepentingan. Di sisi lain, Lindra mulai menyadari satu hal penting. Ia menikmati setiap percakapan dengan Lindri, bukan karena kecantikannya semata, tetapi karena caranya memandang hidup dengan jujur dan sederhana. Ada kedewasaan yang tak selalu sejalan dengan usia. Namun kesadaran itu juga membawa kegelisahan. Lindra tahu, jarak usia dan posisi sosial mereka bukan hal kecil. Ia tak ingin perasaannya melukai, apalagi menyeret Lindri ke dalam sorotan yang belum tentu siap ia hadapi. Suatu malam, setelah menyelesaikan laporan kerja, Lindra memandangi layar ponselnya cukup lama. Ia ingin menulis sesuatu, namun menghapusnya kembali. Dalam diam, ia memilih untuk tetap menjaga jarak yang sehat, dekat secara rasa, jauh dari kesembronoan. Lindri pun merasakan hal yang sama. Ia mulai menyadari bahwa rasa nyaman itu tumbuh pelan-pelan. Namun ia juga memahami bahwa hidup Lindra bukan ruang kosong.
Ada tanggung jawab besar yang tak bisa ia sentuh sembarangan. Mereka sama-sama belajar menahan diri, bukan karena ragu, tetapi karena saling menghormati. Di antara pesan singkat dan jeda panjang, tumbuh rasa percaya yang tak diucapkan, namun terasa nyata. Tanpa mereka sadari, jarak antara Tuban dan Kediri tak lagi terasa sejauh peta. Ada benang halus yang menghubungkan dua hati dengan cara yang tenang dan dewasa, tanpa janji, tanpa paksaan. Dan di titik itulah, cinta mereka mulai menemukan bentuknya yang paling awal. Bukan cinta yang gaduh, melainkan cinta yang belajar berjalan pelan, karena tahu bahwa kesetiaan selalu butuh waktu untuk diuji. Perubahan kecil dalam hidup Lindra awalnya hanya ia rasakan sendiri. Ia menjadi sedikit lebih tenang saat menjalani hari, lebih sabar saat menghadapi masalah, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Tak ada yang mencolok, namun bagi orang-orang terdekatnya, ada keteduhan baru dalam caranya memandang dunia. Namun kehidupan seorang bupati jarang luput dari sorotan. Setiap gerak, setiap ekspresi, bahkan setiap jeda seringkali ditafsirkan lebih dari yang sebenarnya. Beberapa staf mulai menyadari bahwa Lindra kerap tersenyum kecil saat memeriksa ponselnya, sesuatu yang jarang terjadi sebelumnya. Awalnya hanya tebakan ringan, candaan yang dibungkus tawa. Namun lama-kelamaan, bisik-bisik itu mulai menemukan bentuknya sendiri. Ada yang bertanya, ada yang menebak, ada pula yang sekadar ingin tahu siapa yang diam-diam mengisi ruang hati seorang pemimpin daerah yang selama ini dikenal tertutup soal urusan pribadi. Di dunia lain yang tak kalah ramai, nama Lindri mulai sering muncul di media sosial. Video penampilannya sebagai sinden muda tersebar luas, disukai ribuan orang, dan dibicarakan dengan nada kagum. Bakatnya yang multitalenta membuatnya cepat dikenal, bukan hanya sebagai seniman tradisi, tetapi juga sebagai simbol generasi muda yang mampu menjaga budaya. Namun popularitas selalu membawa dua sisi. Di antara pujian, muncul pula komentar yang mencermati setiap detail hidupnya. Beberapa netizen mulai mengaitkan namanya dengan acara budaya di Tuban, lalu menyebut-nyebut sosok bupati yang kala itu tampak begitu memberi perhatian. Lindri membaca sebagian komentar itu dengan perasaan campur aduk. Ia belum siap jika namanya dikaitkan dengan urusan yang lebih besar dari sekadar seni. Ia mencintai panggung, mencintai budaya, dan tak ingin niat tulusnya tercemar oleh asumsi yang belum tentu benar. Suatu malam, Lindri akhirnya memberanikan diri menyampaikan kegelisahannya kepada Lindra. Pesannya panjang, jujur, dan penuh kehati-hatian. Ia tak menuduh, tak menyalahkan, hanya menyampaikan bahwa ia takut jika kedekatan mereka kelak menimbulkan luka. Lindra membaca pesan itu dalam diam yang panjang. Setiap kata terasa berat, bukan karena Lindri berlebihan, tetapi karena ia tahu ketakutan itu masuk akal. Sebagai bupati, ia bukan hanya milik dirinya sendiri. Setiap keputusan pribadinya bisa berdampak luas. Balasan Lindra datang dengan bahasa yang tenang dan dewasa. Ia menegaskan bahwa ia tak ingin Lindri merasa terbebani sedikit pun. Jika kedekatan ini harus dijalani dengan kehati-hatian ekstra, ia siap. Bahkan jika suatu saat Lindri memilih menjaga jarak, ia akan menghormatinya. Jawaban itu membuat Lindri terdiam cukup lama. Ada rasa lega, namun juga rasa haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa diperlakukan bukan sebagai sosok yang harus dimiliki, melainkan sebagai manusia yang perasaannya dijaga. Hari-hari berikutnya, komunikasi mereka menjadi lebih jarang, namun lebih dalam. Mereka tak lagi membicarakan hal-hal remeh, melainkan tentang nilai hidup, kesepian, dan mimpi yang belum selesai. Jarak itu justru membuat rasa saling percaya tumbuh lebih kuat. Di kantor, Lindra menghadapi rapat-rapat panjang dan tekanan politik yang tak pernah sederhana. Namun di tengah semua itu, ia belajar satu hal penting, bahwa mencintai bukan berarti harus terlihat, dan menjaga bukan berarti harus menggenggam. Sementara itu, Lindri mulai memahami bahwa kesetiaan bukan selalu tentang kehadiran fisik, melainkan tentang konsistensi rasa di tengah ketidakpastian.
Ia belajar berdiri tegak di atas kakinya sendiri, sambil menyimpan keyakinan yang tak ia ucapkan ke siapapun. Publik mungkin mulai bertanya, media mungkin mulai berspekulasi, namun di antara mereka berdua, ada kesepakatan tak tertulis untuk tetap berjalan pelan. Tidak terburu-buru membenarkan, tidak tergesa menyangkal. Dan di titik itu, cinta mereka diuji bukan oleh jarak, melainkan oleh kemampuan untuk tetap setia tanpa pengakuan. Sebuah ujian awal yang diam-diam akan menentukan seberapa kuat mereka melangkah ke depan. Undangan itu datang di saat yang tak terduga. Lindri menerima tawaran tampil dalam sebuah acara budaya nasional yang akan disiarkan luas dan dihadiri banyak tokoh penting. Kesempatan besar bagi kariernya, sebuah panggung yang bisa mengangkat namanya lebih tinggi dari sebelumnya. Namun di antara daftar tamu kehormatan yang tercantum dalam undangan tersebut, ada satu nama yang membuat dadanya menghangat sekaligus gelisah. Lindra, Bupati Tuban, dijadwalkan hadir sebagai perwakilan pemerintah daerah. Lindri memandangi undangan itu lama. Ia tahu, jika ia menerima tawaran tersebut, sorotan publik akan semakin tajam. Kedekatan mereka yang selama ini dijaga dalam sunyi bisa saja terbaca sebagai sesuatu yang lain oleh mata luar. Di Tuban, Lindra menerima undangan yang sama dengan perasaan yang tak kalah berat. Ia sadar betul bahwa kehadirannya di acara itu bukan sekadar formalitas. Media akan ada di mana-mana, kamera akan menangkap setiap gestur, dan interpretasi akan lahir tanpa bisa ia kendalikan. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, Lindra dan Lindri terlibat percakapan yang benar-benar serius. Tidak ada basa-basi, tidak ada kata-kata aman. Mereka membicarakan kemungkinan terburuk dengan jujur, meski terasa pahit. Lindri mengungkapkan ketakutannya akan kehilangan arah. Ia takut jika mimpinya sebagai seniman justru dibayangi oleh status orang lain. Ia tak ingin dikenal sebagai perempuan di balik pejabat, melainkan sebagai dirinya sendiri. Lindra mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak memotong, tak membela diri. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ketakutan Lindri adalah cermin dari tanggung jawab yang ia bawa. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan konflik yang tak bisa diselesaikan dengan kebijakan atau rapat. Malam itu, Lindra memilih berjalan sendirian di halaman rumah dinasnya. Angin laut berembus pelan, membawa aroma asin yang mengingatkannya pada banyak keputusan sulit yang pernah ia ambil. Namun kali ini, yang dipertaruhkan bukan proyek atau anggaran, melainkan hati seseorang. Hari-hari menjelang acara terasa panjang bagi Lindri. Latihan vokalnya berjalan seperti biasa, namun hatinya sering terasa berat. Ia ingin tampil maksimal, namun pikirannya terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi. Di tengah kegelisahan itu, Lindri hampir memutuskan untuk mundur dari acara tersebut. Bukan karena takut tampil, melainkan karena ingin melindungi perasaan dan jalan hidupnya sendiri. Ia tak ingin langkah besarnya justru melukai siapapun. Keputusan itu akhirnya ia sampaikan pada Lindra dengan suara yang bergetar, meski hanya lewat pesan. Ia siap mengalah, demi menjaga keadaan tetap tenang. Namun jawaban Lindra datang dengan ketegasan yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Lindra meminta Lindri untuk tetap maju. Bukan sebagai sinden yang harus bersembunyi, tetapi sebagai seniman yang layak berdiri di panggung besar. Ia berjanji akan menjaga sikap, menjaga jarak, dan menanggung segala konsekuensi yang mungkin datang. Kata-kata itu membuat Lindri menitikkan air mata. Bukan karena terharu semata, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa didukung sepenuhnya tanpa harus kehilangan jati diri. Hari acara itu akhirnya tiba. Lindri tampil memukau, suaranya mengalir penuh penghayatan, menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Di antara tepuk tangan panjang, ia sempat melihat Lindra berdiri memberi apresiasi dengan cara yang sangat wajar, namun syarat makna. Kamera memang menangkap momen itu. Media mulai berspekulasi, namun tak ada satupun sikap yang bisa dipersoalkan. Semuanya rapi, tertata, dan penuh batas. Namun di balik ketenangan itu, mereka tahu satu hal, ujian ini belum berakhir.
justru baru saja dimulai. Dan cinta mereka kini tak lagi hanya milik dua hati, melainkan telah memasuki ruang publik yang penuh risiko. Gaung dari acara budaya nasional itu tak berhenti di tepuk tangan dan pujian. Beberapa hari setelahnya, pemberitaan mulai bergeser. Bukan lagi tentang keindahan tembang atau pelestarian budaya, melainkan tentang siapa yang berdiri di mana, dan bagaimana tatapan tertuju ke satu arah tertentu. Di kantor Bupati, Lindra mulai menerima masukan yang tak lagi disampaikan dengan senyum. Beberapa kolega dekatnya mengingatkan dengan bahasa halus, namun syarat makna. Mereka berbicara tentang citra, tentang stabilitas, dan tentang betapa rapuhnya kepercayaan publik jika isu pribadi dibiarkan berkembang tanpa kendali. Lindra mendengarkan semuanya dengan kepala dingin. Ia tak menyangkal, tak membela. Ia tahu, nasihat itu datang bukan dari niat buruk, melainkan dari kekhawatiran yang nyata. Namun setiap kalimat terasa seperti beban tambahan yang menekan dadanya. Di sisi lain, keluarga Lindri pun mulai mendengar bisik-bisik. Tetangga bertanya dengan rasa ingin tahu yang berlebihan, kerabat jauh mulai memberi saran yang tak diminta. Nama Lindri disebut-sebut seolah ia telah melangkah terlalu jauh, padahal tak satu pun dari mereka tahu seberapa hati-hatinya ia berjalan. Suatu malam, Lindri duduk bersama keluarganya dalam suasana yang sunyi. Tidak ada pertengkaran, tidak ada larangan keras. Hanya pertanyaan-pertanyaan sederhana yang justru terasa lebih berat karena dibungkus dengan rasa sayang. Lindri menjawab semuanya dengan jujur. Ia tak menutupi kenyataan, namun juga tak menambahkan hal-hal yang belum tentu. Ia mengatakan bahwa ia sedang mengenal seseorang, bahwa ia menjaga batas, dan bahwa ia masih ingin berdiri di jalannya sendiri sebagai seniman. Kata-kata itu diterima dengan diam yang panjang. Di balik keheningan itu, Lindri merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan tekanan panggung, melainkan tekanan batin yang datang dari rasa ingin melindungi semua orang sekaligus. Malam itu, setelah semua kembali ke kamar masing-masing, Lindri menangis dalam diam. Ia merasa berada di persimpangan yang tak jelas arahnya. Melangkah maju terasa berisiko, mundur terasa menyakitkan. Di Tuban, Lindra mengalami malam yang tak kalah sunyi. Ia duduk sendiri di ruang kerjanya, menatap berkas-berkas yang tak lagi bisa ia baca dengan fokus. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan kemungkinan yang selama ini ia hindari, melepaskan demi menjaga. Ia menulis pesan panjang untuk Lindri, lalu menghapusnya. Ia menulis lagi, lalu kembali menghapus. Kata-kata terasa tak pernah cukup untuk menjelaskan konflik yang berkecamuk di dalam dirinya. Akhirnya, sebuah pesan singkat terkirim. Isinya bukan perpisahan, namun berisi jarak. Lindra menyarankan agar mereka memberi ruang satu sama lain untuk sementara waktu, demi ketenangan bersama. Pesan itu membuat Lindri terdiam lama. Dadanya terasa sesak, namun ia memahami maksud di baliknya. Ini bukan penolakan, melainkan bentuk tanggung jawab yang pahit. Hari-hari berikutnya terasa asing bagi keduanya. Tak ada pesan pagi, tak ada cerita malam. Hanya kesibukan yang dipaksakan agar waktu bergerak lebih cepat. Namun di balik jarak itu, rasa tak benar-benar pergi. Justru tumbuh menjadi kesunyian yang berat, mengajarkan mereka bahwa kedekatan bukan hanya tentang komunikasi, melainkan tentang keberanian bertahan di tengah ketidakpastian. Dan di titik itu, mereka mulai menyadari bahwa cinta mereka sedang berada di ambang keputusan terbesar, bertahan dengan segala risiko, atau melepaskan dengan luka yang dalam. Hari-hari setelah jarak itu disepakati berjalan dengan ritme yang aneh. Lindra tetap menjalankan tugasnya sebagai bupati dengan disiplin yang sama, menghadiri rapat, meninjau proyek, dan berdiri di depan masyarakat dengan wajah yang tetap tenang. Namun di balik semua itu, ada ruang kosong yang terus ia rasakan setiap kali malam datang. Kesunyian di rumah dinas terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu, sunyi adalah tempat ia beristirahat dari hiruk-pikuk pekerjaan. Kini, sunyi justru menjadi cermin yang memaksanya berhadapan dengan perasaannya sendiri, tanpa bisa ia hindari dengan kesibukan.
Lindra mulai menyadari betapa kehadiran Lindri, meski hanya lewat pesan singkat, telah memberi warna pada hidupnya. Bukan kegembiraan yang berlebihan, melainkan ketenangan yang selama ini tak ia sadari telah ia cari. Di Kediri, Lindri menjalani hari-harinya dengan langkah yang sama beratnya. Ia kembali fokus pada latihan dan panggung, namun setiap tepuk tangan terasa hampa. Ia tampil dengan profesionalisme tinggi, tetapi hatinya sering tertinggal di tempat yang tak bisa ia sebutkan pada siapapun. Beberapa kali, Lindri hampir menyerah dan menghubungi Lindra. Jemarinya sudah berada di atas layar ponsel, namun selalu berhenti sebelum menekan kirim. Ia tak ingin menjadi orang yang merusak keputusan yang sudah diambil bersama, meski keputusan itu terasa menyakitkan. Dalam kesunyian itu, Lindri mulai menulis. Ia menuliskan perasaannya dalam buku kecil yang selalu ia bawa. Tentang rasa rindu yang tak ia akui, tentang ketakutan yang masih menghantui, dan tentang keyakinan yang diam-diam masih ia simpan. Sementara itu, sebuah kejadian kecil namun bermakna terjadi di Tuban. Saat menghadiri acara kebudayaan di sebuah desa, Lindra kembali mendengar tembang Jawa yang dinyanyikan oleh sinden lokal. Suaranya indah, namun entah mengapa, hati Lindra terasa perih. Bukan karena suara itu kurang bagus, melainkan karena ia menyadari satu hal sederhana namun menyakitkan, ia tak sedang merindukan suara, melainkan orang di balik suara itu. Malam itu, Lindra duduk lama di ruang kerjanya. Ia membuka kembali pesan-pesan lama, membaca ulang percakapan mereka dengan perasaan yang lebih jujur dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa jarak ini bukan solusi, melainkan penundaan. Ia sadar, kesetiaan bukan tentang menjauh demi terlihat benar di mata orang lain. Kesetiaan adalah keberanian untuk berdiri dan bertanggung jawab, meski jalan yang dipilih tak sepenuhnya aman. Di Kediri, Lindri menerima kabar bahwa ia akan tampil dalam sebuah acara budaya di Tuban beberapa minggu ke depan. Jantungnya berdegup lebih kencang saat membaca lokasi acara. Kota itu kembali memanggilnya, membawa kenangan yang belum selesai. Kabar itu seolah menjadi isyarat yang tak bisa diabaikan. Lindra mendengar informasi yang sama dari stafnya, dan untuk pertama kalinya sejak jarak itu tercipta, ia tak menghindar dari perasaan yang muncul. Malam sebelum keberangkatan Lindra akhirnya menulis pesan yang tak lagi ia hapus. Pesan itu singkat, jujur, dan tanpa kepura-puraan. Ia mengatakan bahwa ia masih peduli, masih ingin menjaga, dan masih ingin berbicara, bukan sebagai pejabat, tetapi sebagai manusia. Lindri membaca pesan itu dengan air mata yang jatuh perlahan. Tidak ada janji di dalamnya, tidak ada tuntutan. Namun kejujuran itu cukup untuk membuatnya merasa tak sendirian lagi. Kesunyian yang selama ini menekan akhirnya membuka satu pintu kecil menuju kejelasan. Dan di balik pintu itu, mereka tahu, ada keputusan yang tak bisa lagi ditunda. Tuban menyambut sore itu dengan langit yang sedikit mendung. Angin berembus pelan dari arah laut, membawa aroma asin yang akrab bagi Lindra. Namun hari itu terasa berbeda, karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menanti sesuatu bukan sebagai bupati, melainkan sebagai dirinya sendiri. Lindra tiba lebih awal di lokasi acara budaya. Ia berdiri di sudut yang tak terlalu mencolok, memastikan semua berjalan sesuai rencana. Namun matanya sesekali mencari satu sosok yang sudah lama ia kenal, meski jarang ia lihat secara langsung dalam beberapa bulan terakhir. Ketika Lindri akhirnya muncul di balik panggung, waktu seolah melambat. Ia mengenakan kebaya sederhana dengan warna lembut, tak berlebihan, namun memancarkan keteduhan yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Lindra menyadari, rindu bukan sesuatu yang bisa ia sembunyikan lagi. Tatapan mereka bertemu, kali ini lebih lama. Tak ada senyum lebar, tak ada sapaan terburu-buru. Hanya anggukan kecil yang penuh makna, seolah mengakui jarak yang pernah ada dan perasaan yang tak pernah benar-benar pergi. Penampilan Lindri sore itu berjalan dengan sempurna. Suaranya mengalun tenang, penuh penghayatan,
membawa penonton larut dalam tembang yang bercerita tentang kesabaran dan penantian. Setiap bait terasa seperti cermin dari perjalanan yang ia lalui sendiri. Lindra mendengarkan dengan hati terbuka. Ia tak lagi berusaha menyangkal apapun. Ia tahu, keputusan yang akan ia ambil setelah ini tak bisa lagi setengah-setengah. Apapun risikonya, ia harus jujur. Usai acara, mereka bertemu di ruang yang sederhana, jauh dari sorotan kamera. Tidak ada orang lain, tidak ada agenda resmi. Hanya dua manusia yang akhirnya berani duduk berhadapan setelah sekian lama menahan diri. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal ringan, namun segera mengarah ke inti yang tak terhindarkan. Lindra mengakui bahwa jarak yang ia minta lebih banyak menyakitkan daripada melindungi. Ia berkata bahwa ia salah mengira menjauh adalah bentuk tanggung jawab. Lindri mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca, namun suaranya tetap tenang saat berbicara. Ia mengatakan bahwa ia memahami alasan Lindra, namun kesunyian itu hampir membuatnya meragukan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, mereka berbicara tanpa takut akan konsekuensi. Tidak ada peran yang harus dijaga, tidak ada citra yang harus dipertahankan. Hanya kejujuran yang akhirnya menemukan jalannya. Lindra menyampaikan satu hal yang selama ini ia simpan, bahwa baginya, perbedaan usia bukanlah penghalang, melainkan tantangan untuk bersikap lebih bertanggung jawab. Bahwa ia tak ingin sekadar hadir, tetapi ingin menjaga dengan cara yang benar. Lindri terdiam lama sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa baginya, cinta bukan tentang seberapa cepat dimiliki, melainkan seberapa kuat dipertahankan tanpa kehilangan diri sendiri. Percakapan itu tak berakhir dengan janji besar. Tidak ada kata resmi yang diucapkan. Namun ada kesepakatan yang lahir secara alami, mereka akan berjalan bersama lagi, kali ini dengan arah yang lebih jelas dan sikap yang lebih terbuka. Saat mereka berpisah malam itu, langkah mereka terasa lebih ringan. Tidak karena semua masalah telah selesai, melainkan karena mereka tak lagi berjalan sendiri dalam kebingungan. Di langit Tuban, mendung perlahan menipis. Dan bagi Lindra serta Lindri, pertemuan itu menjadi titik balik, bukan akhir dari ujian, tetapi awal dari kesetiaan yang dijalani dengan keberanian. Sejak pertemuan itu, ada perubahan halus dalam cara Lindra dan Lindri menjalani hari-hari mereka. Tidak ada lonjakan komunikasi yang berlebihan, tidak pula sikap tergesa-gesa. Namun nada percakapan mereka menjadi lebih jujur, lebih terbuka, dan terasa jauh lebih tenang. Lindra mulai berani menunjukkan dukungan dengan cara yang wajar dan terukur. Ia hadir dalam beberapa acara budaya tanpa menghindar, memberikan apresiasi sebagaimana mestinya, dan tetap menjaga sikap sebagai pemimpin daerah. Tidak ada yang bisa menyalahkan, namun cukup bagi Lindri untuk merasa tidak lagi sendirian. Bagi Lindri, dukungan itu berarti lebih dari sekadar kehadiran fisik. Ia merasa dihargai sebagai seniman, bukan sekadar sosok yang dikaitkan dengan jabatan seseorang. Kepercayaan itu membuatnya tampil lebih percaya diri, suaranya semakin matang, dan ekspresinya semakin dalam. Namun sorotan publik tak pernah benar-benar padam. Media mulai merangkai potongan-potongan kecil menjadi narasi yang lebih besar. Foto-foto sederhana, kehadiran di acara yang sama, dan sikap saling menghormati mulai ditafsirkan dengan beragam sudut pandang. Lindra menyadari bahwa menjaga sikap saja tak selalu cukup. Ia mulai mempersiapkan diri secara mental untuk menghadapi kemungkinan terburuk, kritik terbuka, tekanan politik, bahkan desakan untuk memberi klarifikasi. Suatu hari, dalam sebuah wawancara singkat, seorang jurnalis melontarkan pertanyaan yang selama ini hanya beredar dalam bisik-bisik. Pertanyaan itu disampaikan dengan sopan, namun cukup tajam untuk menuntut kejujuran. Lindra tidak mengelak. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, mengatakan bahwa ia menghargai setiap insan seni, dan bahwa dalam hidupnya, ia percaya pada nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan batas yang dijaga dengan sadar. Jawaban itu tidak menjawab semuanya, namun cukup untuk menunjukkan arah. Publik mungkin belum tahu detailnya, tetapi mereka bisa merasakan ketulusan yang tak dibuat-buat.
Di Kediri, Lindri mengikuti perkembangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga, ada pula rasa takut. Ia tahu, semakin terang sebuah hubungan, semakin besar pula risiko yang menyertainya. Dalam sebuah percakapan panjang, Lindri menyampaikan kekhawatirannya pada Lindra. Ia bertanya, bukan menuntut, apakah ia siap menghadapi segala kemungkinan jika suatu hari kebenaran harus disampaikan sepenuhnya. Lindra menjawab dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia mengatakan bahwa kesetiaan bukan soal menunggu waktu yang sempurna, melainkan kesiapan untuk berdiri saat waktunya tiba. Jawaban itu tidak membuat Lindri langsung lega, namun memberinya keyakinan bahwa ia tidak berjalan bersama orang yang ragu akan pilihannya sendiri. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka perlahan menemukan ritmenya di tengah sorotan. Tidak bersembunyi, tidak pula menantang keadaan. Mereka berjalan lurus, menjaga martabat masing-masing. Bagi orang luar, mungkin hubungan itu masih tanda tanya. Namun bagi Lindra dan Lindri, kesetiaan itu sudah mulai terlihat dalam sikap, dalam konsistensi, dan dalam keberanian untuk tetap melangkah tanpa saling meninggalkan. Dan di titik ini, mereka tahu satu hal pasti. Ujian terbesar bukan lagi tentang pengakuan publik, melainkan tentang keputusan masa depan yang tak bisa lagi ditunda. Pagi itu, Lindra memulai hari dengan rapat penting yang menentukan arah kebijakan daerah untuk beberapa tahun ke depan. Wajahnya tetap tenang, suaranya terukur, namun di balik sikap profesional itu, pikirannya dipenuhi satu hal yang sama sekali tak tercantum dalam agenda resmi. Ia tahu, apapun keputusan yang akan ia ambil dalam hidup pribadinya, akan berdampak langsung pada kepercayaan publik. Sebagai bupati, ia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk tak pernah mencampur-adukkan kepentingan. Namun sebagai manusia, ia juga tak bisa terus menunda kejujuran. Tekanan datang bertubi-tubi. Beberapa tokoh politik mulai terang-terangan menyarankan agar Lindra menjaga jarak dari isu yang berpotensi menurunkan elektabilitas. Nasihat itu disampaikan dengan bahasa kepedulian, namun syarat kepentingan. Lindra mendengarkan tanpa emosi. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa mempertahankan citra tanpa kejujuran justru akan menggerogoti dirinya dari dalam. Di Kediri, Lindri menghadapi ujian yang tak kalah berat. Sebuah tawaran besar datang dari luar negeri, kesempatan belajar dan tampil yang bisa mengangkat kariernya ke tingkat internasional. Namun kesempatan itu berarti meninggalkan Indonesia untuk waktu yang tak singkat. Lindri memandangi surat tawaran itu dengan tangan bergetar. Ini adalah mimpi yang selama ini ia kejar, namun datang di saat hatinya terikat pada keputusan lain yang belum selesai. Mereka berbicara panjang malam itu. Tidak ada suara tinggi, tidak ada tuntutan. Lindra tidak meminta Lindri bertahan, dan Lindri tidak meminta Lindra memilihnya. Justru disitulah beratnya keputusan itu terasa. Lindra berkata bahwa ia siap berdiri di hadapan publik, bukan untuk membela diri, tetapi untuk bersikap jujur saat waktunya tiba. Ia tak ingin Lindri mengorbankan mimpinya demi ketidakpastian. Lindri mendengarkan dengan mata yang basah. Ia menyadari bahwa cinta yang ia jalani bukan cinta yang menahan, melainkan yang membebaskan. Hari-hari berikutnya diisi dengan perenungan yang sunyi. Lindra mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk, kritik terbuka, serangan politik, bahkan risiko kehilangan dukungan. Sementara itu, Lindri menimbang tawaran yang ada dengan hati yang jujur. Ia tak ingin mengambil keputusan karena rasa takut atau rasa bergantung. Pada akhirnya, sebuah pilihan mulai terbentuk, bukan karena tekanan, melainkan karena keyakinan. Keduanya menyadari bahwa kesetiaan sejati bukan tentang saling memiliki, tetapi tentang saling menguatkan dalam pilihan hidup. Lindra akhirnya menyampaikan niatnya kepada orang-orang terdekat. Ia siap bersikap terbuka tentang hubungannya, dengan cara yang bermartabat dan bertanggung jawab. Di sisi lain, Lindri membuat keputusan besar tentang masa depannya, keputusan yang akan menguji seberapa kuat janji yang tak pernah mereka ucapkan secara lantang. Bab ini berakhir dengan satu kesadaran yang sama di hati mereka berdua.
bahwa apapun yang akan terjadi setelah ini, hidup mereka tak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Dan di depan sana, tinggal satu langkah terakhir yang akan menentukan segalanya. Pagi itu, langit Tuban cerah dengan cahaya matahari yang lembut. Di ruang kerjanya, Lindra berdiri sejenak di depan jendela sebelum memulai hari yang ia tahu akan menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupnya. Tidak ada gemetar di tangannya, tidak ada keraguan di matanya. Hanya ketenangan seseorang yang telah berdamai dengan pilihannya sendiri. Beberapa hari sebelumnya, Lindra akhirnya bersikap terbuka kepada publik dengan cara yang sederhana namun bermartabat. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada drama. Ia hanya menyampaikan bahwa dalam hidupnya, ia menghargai proses, kesetiaan, dan tanggung jawab, baik sebagai pemimpin maupun sebagai manusia biasa. Respons publik datang beragam, seperti yang sudah ia duga. Ada yang mendukung dengan tulus, ada yang mengkritik dengan keras. Namun untuk pertama kalinya, Lindra tidak membiarkan penilaian luar menggoyahkan ketenangan batinnya. Ia tahu, kejujuran selalu memiliki harga, dan ia siap membayarnya. Di Kediri, Lindri berdiri di depan cermin sambil mengenakan kebaya yang sederhana. Keputusannya telah ia buat dengan hati yang penuh pertimbangan. Tawaran besar itu ia terima, namun dengan satu keyakinan, ia tidak pergi untuk menjauh, melainkan untuk tumbuh. Kepergian Lindri bukan pelarian, melainkan langkah maju yang disepakati dengan dewasa. Ia dan Lindra tak pernah mengucapkan janji berlebihan. Mereka hanya sepakat untuk tetap setia pada nilai yang sama, meski waktu dan jarak akan menguji. Hari perpisahan itu berlangsung tanpa air mata berlebihan. Di bandara, mereka berdiri berhadapan dengan senyum yang tenang. Tidak ada pelukan dramatis, hanya tatapan yang menyimpan keyakinan mendalam bahwa apa yang mereka jalani bukan cinta sesaat. Lindra berkata dengan suara pelan bahwa ia akan menunggu, bukan dengan janji kosong, tetapi dengan sikap yang konsisten. Lindri menjawab bahwa ia akan kembali, bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan hati. Pesawat yang membawa Lindri perlahan menghilang di langit. Lindra berdiri lebih lama dari yang seharusnya, merasakan perih yang wajar, namun juga kebanggaan yang tulus. Ia tahu, mencintai dengan dewasa berarti berani melepas tanpa kehilangan. Hari-hari kembali berjalan. Lindra memimpin dengan fokus yang tak tergoyahkan, sementara Lindri menapaki panggung-panggung baru dengan semangat yang lebih matang. Di sela kesibukan masing-masing, pesan-pesan singkat tetap mengalir, tak banyak, namun penuh makna. Waktu membuktikan bahwa kesetiaan tidak selalu berbentuk kehadiran fisik. Ia hadir dalam konsistensi, dalam doa yang tak diucapkan, dan dalam kepercayaan yang dijaga tanpa pengawasan. Bagi mereka yang melihat dari luar, kisah Lindra dan Lindri mungkin tak selalu tampak sempurna. Namun di balik itu, ada dua manusia yang memilih berjalan dengan cara yang jujur, meski jalannya tak mudah. Pada akhirnya, cinta mereka bukan tentang perbedaan usia, jabatan, atau sorotan publik. Cinta mereka adalah tentang kesetiaan yang memilih bertahan, bukan karena terpaksa, tetapi karena yakin. Dan di sanalah kisah ini menemukan akhirnya. Tenang, dewasa, dan penuh harapan. Karena cinta sejati tak selalu berteriak, kadang ia hanya berjalan pelan, namun tak pernah